gua harus terjun ke situ tuh. Keren gak sih kalau pakai bahasa gua? Keren banget. Beliau itu banyak melahirkan seniman-seniman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di BMS Multimedia. Segmen kali ini adalah segmen Halo Bos, bukan obrolan serius. Di segmen kali ini kita kedatangan tamu, salah satu pendiri Sanggar Seni dari Wonosobo. Ada Mas Bagus. Selamat datang. Siap. Mas Bagus. Siap Bang Mansur. Selamat datang di BMS Multia. Selamat datang. Segmen kali ini adalah Halo Bos. Ya, Halo Bos. Bukan obrolan serius. Okay. Ya. Berarti nggak harus serius-serius banget. Nggak harus serius banget. Kita relax aja ya. Oke, siap. Oke, langsung saja teman-teman. Kali ini kita akan ngulik siapakah dia si Bagus, salah satu pendiri Sanggar Seni Bagaskara. Oke Mas Bagus, kali ini saya akan bertanya nih sedikit. Profil sebagai pendiri seni Sanggar Seni Bagaskara itu seperti apa? Founder ya maksudnya? Iya. Sebelumnya saya nyapa teman-teman dulu ya yang lagi nonton. Thank you banget, halo, selamat malam, dan makasih banget udah ngundang saya BMS. Iya. Keren, ini anak Bumi Roso itu keren-keren banget, serius. Iya, terima kasih. Saya pernah bareng kerja sama mereka juga keren-keren banget. Nah, ini di acara OBS ya. OBS. Bos, halo BOS. Bos. Oh iya, Bos, bukan obrolan biasa. Bukan obrolan serius ya. Nah, apa namanya, kalau masalah Sanggar Bagaskara itu sanggar yang kebetulan. Sebenarnya nggak saya sendiri. Maksudnya memang apa namanya, awal itu saya pengen buat satu sanggar gitu. Itu udah impian dari dulu sih. Waktu masih sekolah itu, waktu masih sekolah udah pengen bikin sanggar gitu. Nah terus terrealisasi bener-bener bisa berdiri itu tahun 2017. 2017. Berarti sebelum pandemi ya? Sebelum. Oh, iya. Tapi sebelum itu sebenarnya saya sama teman-teman itu udah berproses sih. Udah proses, udah bikin karya, udah kesana-sana. Tapi 2017 kebetulan saya ketemu sama temen SMA juga dulu. Iya. Namanya Nuriat Moko, itu anak sini juga. Iya. Nah kemudian anak Tralangu itu sebelah desa lah ya. Nah kemudian dia juga ngambil jurusan seni rupa. Saya kebetulan di sini pertunjukan. Kemudian kita berdua itu matching ini dua berkolaborasi. Yuk kita bikin sanggar yuk. Akhirnya kita tercetuslah bikin Sanggar Bagaskara. Bagaskara itu matahari ya. Jadi memang dari awal itu niat saya pribadi itu sanggar ini memang seperti matahari. Jadi menyinari tak kenal lelah. Wow, luar biasa. keren. Kayak gitu sih. Luar biasa. Oke Mas Bagus. Awal mula berkarir di dunia kesenian itu di tahun 2017 itu karena ada niatan dari hati atau memang saya lihat seni kok tertarik gitu ya? 2017 lebih ke sanggar sih. Kalau proses berkesenian itu udah dari tahun 2007, 2008 itu udah. Saya kebetulan ketemu dengan guru saya namanya Pak Srianta. Beliau itu orang Klaten. Beliau itu pelaku teater, karawitan, dan seniman ya keren lah. Ya. Tapi cool dia itu lebih banyak doktrin dan pola pikir beliau yang masuk ke, kemudian lebih tertarik. Waktu itu pernah jadi anak buah atau gimana? Di SMA itu ada yang namanya ekstra teater kan. Ikut di situ. Tapi ternyata ketika saya ikut di ekstra teater itu, ternyata banyak job-job yang di luar ekstra teater, kayak dibawa ke Magelang, dibawa kemana sama beliau itu, ternyata sering. Nah dari situ tumbuh rasa cinta ke seni, rasa seneng, dan juga ini jarang. Kebanyakan di desa-desa itu kan kuda kepang, tari tradisi, banyak banget, angklung, kemudian gamelan atau apa. Nah terus ini beda nih kayaknya teater tuh kok beda ya. Akhirnya saya seneng tuh sama teater.
kebetulan dibimbing sama beliau juga, Pak Srianta namanya. Dan beliau itu keren, mendidik banyak beliau itu banyak melahirkan seniman-seniman di Purwokerto, di Jogja, sekarang udah pindah Klaten, mungkin di Klaten, tapi yang seangkatan saya dan yang saya kenal itu banyak juga di Purwokerto, teater perisai, bahkan sekarang yang jadi guru seni, ada yang di UMP juga itu di sana juga sebagai keren lah, banyak beliau itu banyak melahirkan. Itu dari satu perguruan ya? Bukan perguruan sih sebenarnya, ekstra teater di SMA gitu. Awalnya gitu. Beliau tinggal di sini juga dulu. Iya. Itu doktrin pertama yang bikin gua harus terjun ke situ tuh. Keren gak sih kalau pakai bahasa gua? Keren banget. Gua harus ke situ, itu keren. Gua banget, medok banget sih ya. Ini nggak serius ya. Ini nggak ngobrol serius. santai aja. Tapi intinya itu. Dan berkelanjutan, kemudian sering pentas. 2010 lulus SMA, nekat ke Jakarta, nemuin teman-teman di tim, teman Ismail Marzuki, ketemu sama teman-teman, ikut casting gitu. Nah terus sempet lebih seneng lagi, terus sempet ke Bali dulu. Nah terus di Bali tapi nggak begitu dapat banget karena masih kecil dulu lah, 18-19 tahun. Nah terus balik lagi ke sini, kebetulan kuliah di Unsik, ketemu sama Teater Banyu, kemudian ada Teater Dahsyat, kebetulan ketemu tokoh-tokoh seniman-seniman yang ex dari ISI, kemudian dari mana, nah itu makin itu. Luar biasa banget. Termasuk itu tadi sama Nuri Atmoko itu tadi, dia di Taman Siswa apa ya kalau nggak salah, dia ngambil seni rupa atau apa ya, lupa ya, pokoknya dia ngambil seni rupa. Nah terus ketemu lagi tuh, padahal udah lama banget kita nggak ketemu, sejak SMA mungkin, ketemu lagi, dia bawa lukisan, drawing pensil, nah, kemudian dikasih. Ya udah, karena bagi saya ini nggak ada sesuatu yang kebetulan, sesuatu yang terjadi betul itu sekali. Pasti ada sesuatu. Betul sekali. Ya udah, kita bikin sanggar deh 2017. Oke, kembali ini lanjut nih. Ya. Dari semua itu kegiatannya meliputi apa aja, Tang? Nah, kalau dulu awal-awal 2017 itu ada 3 kelas. Yang pertama itu kelas teater, di situ meliputi ada pantomim. Pantomim kan sub dari teater ya. Kemudian ada bercerita dongeng. Tapi itu masuknya teater kelas. Nah, itu saya sendiri yang ngajar. Kemudian ada kelas lukis. Lukis itu Nuri Atmoko itu. Nah, terus ada kelas tari. Kelas tari itu ada dia lulusan UNES, Sendra Tari UNES. Itu namanya Desi Lamuk, sekarang udah jadi PNS di Wadas Lintang kalau nggak salah. Iya, dia yang ngajar tari. Tapi berjalannya waktu Bu Desi ini nggak bisa karena dia bikin sanggar sendiri di Lamuk, ngikut Ngesti Laras, bukan bikin sanggar sendiri tapi ngikut Ngesti Laras cabang gitu. Akhirnya sama si Bob yang sekarang jadi Kendang Jahanam itu. Ya dia kebetulan pernah belajar karawitan, itu juga tari juga bagus. Akhirnya dia yang ngajar sama Novi namanya. Iya, luar biasa. 3 kelas. Luar biasa banget ya. Untuk saat ini target yang udah diraih itu seperti apa? Sebenarnya banyak banget sih ya. Maksudnya bukan maksud sombong gitu apa gimana, tapi ini maksudnya untuk memotivasi teman-teman. Iya, untuk memotivasi betul. Semenjak 2017 berdiri, kita punya satu bidang usaha, satu bidang bisnis di sanggar karena Jerbasuki Mowo Beyo. Segala sesuatu itu butuh dana ya. Saya sama Nuri punya keahlian drawing pensil yang keren dia. Nah, terus kita coba bikin wajah-wajah. Orang-orang tuh kita jual, kita package dengan packaging yang bagus, kita jual tuh ke Jakarta, Sumatera, kemana. Kemudian ada salomim itu salomim pantomim. Jadi mencetuskan itu juga jadi divisi usahanya. Nah terus kemudian setelah itu dari teman-teman 2017 kita
dapat prestasi banyak juga, diliput media-media. Kemudian kita pernah 2018 juara 1 pantomim nasional Luar di biasa. Dokumaim Yogyakarta. Iya. 2020 kita juga juara 1 pantomim kategori anak, kita kerjasama dengan SD Alaskia di IKJ. Itu juga kita pernah. Nah terus banyaklah kita. Nah terus kalau kabupaten sih udah nggak kehitung lah ya. Ngomong-ngomong untuk salomim ya. Iya. Salom itu kan makanan. Kenapa disatukan dengan pantomim? Ya itu. Ciri khasnya itu apa? Apa dengan Kita berpenampilan cuma pantomim? nyoba matchingin aja sih, bikin sesuatu yang belum ada. Gitu. Salomenya udah ada nih, pantomimnya udah ada, kita paduin. Terus kita itu kita juga dulu sering banget bikin film. Jadi ada komunitas film, Wonosobo datang ke sini sama talent-talent Salomim itu, kita bikin film. Bahkan sempat bikin film namanya Iman di Pangkuan Sang Fakir dari kerjasama dengan Basnas, Badan Zakat Nasional, itu sampai diputar di Epicentrum Kuningan Jakarta XX1. Itu pengalaman banget buat kita lah. Dan ini nih, kemarin kan kita pernah berkolaborasi di dunia perfilman ya. Ya namanya apa ya, awal-awal ingin membuat film itu kan seperti ya ala kadarnya lah ya. Bagaimana menurut Mas Bagus itu kemarin itu? Keren sih, maksudnya gini, teman-teman BMS bagi saya itu luar biasa, karena awal pertama kali saya berkarya itu sama teman-teman di sini itu nggak seheboh itu. Maksudnya kita dengan alat sekedarnya, kemudian yang penting kita fokusnya ke hasil ya, hasilnya yang kita maksimalkan. Kemarin bikin film Aku Tahu Tempemu ya. Iya, Tahu Tempemu itu keren sih, maksudnya progres teman-teman yang awal yang baru pertama kali buat, kemudian bisa progres itu, kemudian sama teman-teman juga luar biasa banget. Keren anak-anak BMS. Makanya jangan lupa subscribe, betul, share, dan apalagi komen. Ya. Barangkali ada ide-ide apa silahkan di komen ya, biar kita nanti untuk project selanjutnya ya. Iya, betul. Nah, oke. Selanjutnya nih, pencapaian yang belum tercapai. Apa ya, kita pencapaian masuk yang mendatang. TV nasional udah, internasional udah, dulu di Nusa Dua Bali acara ASEAN. Kemudian acara prestasi nasional udah. Jadi gini sih, saya lebih ke gimana caranya Sanggar Bagaskara ini bisa lebih bermanfaat, bisa lebih progres yang lebih keren lagi. Kemudian Sanggar Bagaskara ini harapannya itu bisa di Jawa Tengah itu menjadi sesuatu yang keren. Dan kalau prestasi masalah kompetisi sih kita hampir setiap tahun lah ya ikut kompetisi terus bisa gini. Sanggar Bagaskara harapannya itu bisa menjadi satu tempat yang bisa untuk mendatangkan para tokoh-tokoh seniman di wilayah sini yang bisa kolaborasi itu. Jadi kalau dulu lebih down to up, sekarang tuh kayak pengen up to down. Jadi teman-teman yang di sini yuk kita bikin karya bareng. Karena saya tetap yakin walaupun dari desa, selama kita berkarya bisalah go internasional. Betul sekali. Luar biasa. Dan gini nih, untuk seni sendiri dari lingkup wilayah sini, dari lingkup wilayah dari Mas Bagus sendiri, apakah banyak dan apa aja yang sudah dibangun dari Mas Sebenarnya Bagus? kalau kita bicara seniman ya, kita bicara pelaku seni itu kan banyak ya, dari seni rupa, seni kemudian seni tradisi, seni tari, seni apapun itu banyak. Dan saya kira bukan cuma di sini sih, dimanapun itu sebenarnya banyak seniman. Tapi seniman-seniman yang punya progres itu yang jarang. Jadi kebanyakan seniman di desa itu ya mereka hanya berkesenian,
sudah nggak ada, mereka itu kayak nggak punya progres 1 tahun ke depan apa sih, 2 tahun ke depan apa sih, 3 tahun ke depan apa sih gitu. Nah, kalau kita dari 2017 itu memang progres nih, tahun ini targetnya ini. Dah, tahun ini, tahun ini gitu. Nah, progres-progres yang seperti itu yang jarang. Akhirnya banyak seniman-seniman itu nggak bisa hidup dari kesenian. Padahal kalau dunia hari ini kita itu bisa hidup dari kesenian. Nah, progres ke situ yang kita harus benar-benar ngolah pikiran kita untuk menjadi ekonomi kreatif, termasuk semoga ini BMS ya, jangan lupa subscribe, komen dan share. Jadi BMS ini banyak sekali subscribernya, jam tayangnya naik, kemudian ini juga syukur-syukur bisa menjadi stimulasi teman-teman untuk lebih nanti bisa berekonomi dari YouTube. Itu keren loh. Itu keren. Luar biasa banget nih Mas Bagus. Untuk buat teman-teman nih, mungkin ada pesan-kesan kepada penonton. Oh iya ya. Jadi sebenarnya sih udah terangkum ya apa yang menjadi pesan-pesan, yaitu bahwa dimanapun kita berada, jangan pernah kita itu berkecil hati, jangan pernah kita itu menganggap orang yang di luar sana lebih hebat atau apa. Itu jelas ya, maksudnya kita mengagumi mereka. Tapi bukan berarti kita minder dan kita nggak bisa berkarya. Dimanapun kita berada, kita bisa berkarya. Dan berkaryalah semaksimal mungkin. Apalagi hari ini dengan adanya media, dengan adanya dunia yang serba terbuka ini, dengan teknologi yang sudah keren lah hari ini, secepat kilat kita bisa berkarya dimanapun. Walaupun kita di desa, walaupun kita di pelosok, berkarya. Luar biasa dan sekali. terus berkarya. Semangat. Oke, sudah beberapa poin yang sudah kita sampaikan dari Mas Bagus. Luar biasa sekali, dan pesan buat kalian semua itu perlu diingatkan ya, bahwasannya seni setinggi pun masih ada, kita masih bisa untuk membuat seni yang lebih tinggi lagi. Luar biasa. Terima kasih Mas Bagus sudah hadir di sini. Matur sembah nuwun. Mudah-mudahan di segmen selanjutnya bisa hadir di sini lagi. Siap. Di obrolan bukan obrolan serius ya. Halo bos. Halo bos. Terima kasih. Dan saatnya kita pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe. Betul. Kita dukung ya, kita dukung produk dalam negeri, anak-anak kita sendiri. Apalagi kita dari desa ya, putra daerah. Ya betul. Butuh support yang lebih. Betul banget. Oke, buat teman-teman, kali ini saya sebagai host dari BMS Multimedia pamit undur diri. Barangkali ada pesan ataupun kesan dari kalian semua, silahkan komen dan jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Sekian dari Halo Bos, bukan obrolan serius. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye. Iya, thank you ya bos. Yoi.